Nasib manusia bagai langkah-langkah penuh gejolak yang kadang berjalan, kadang berlari, dan kadang jatuh tersungkur. Diki dan Rani juga merasakan pahit manis kehidupan yang menjurai tawa dan tangis. Hingga lahirlah 3 anak manis dalam kehidupan mereka, yakni Diva M. Chandra, M. Zikri Chandra Negara, serta Zikra F. Chandra. Namun satu hal yang membahagiakan Rani, karena Diki menerima putri dari pernikahan pertamanya, Cindy Arlinda, dengan sepenuh hati layaknya anak kandung sendiri. Buat Diki, mereka semua adalah harta tertinggi. Karena pacaran kami memang sebentar, jadi memang ada satu waktu yang saya sempat cemburuan sama Akang gitu, karena memang tidak tahu sifat yang Akang yang sebenarnya kan seperti itu. Nah, hingga membuat gejolak-gejolak yang tidak enak dalam rumah tangga. Ditambah lagi anak-anak juga sudah mulai besar pada saat papahnya beradegan mesra-mesraan dengan perempuan lain gitu. Ada anak saya yang paling besar protes. Nah, hingga pada akhirnya Kang Diki membuat kesimpulan bahwa saya kan kerja buat keluarga gitu. Jadi saya akan tolak peran-peran yang seperti itu, dan saya berhenti dulu. Akhirnya beliau mulai menulis. Nah, pada saat itu perbandingannya, misalnya nih honor main ya, tahun 90-an 5 juta misalnya. Sementara honor nulis cuma 500.000. Beliau lebih memilih 500.000 itu, tapi adem ayem rumah tangga gitu. Menurut beliau berkah gitu ya. Papa tuh orang yang baik, sederhana, bijaksana, jiwa sosialisasinya yang tinggi, ramah juga, terus sayang sama keluarga, apalagi anak-anak sama istrinya. Bertahun-tahun mengakrabi dunia seni, Diki akhirnya menepikan sampan karirnya di dunia politik. Tahun 2009, Diki pun dilantik menjadi Wakil Bupati Garut, menemani Aceng Fikri, sang bupati terpilih saat itu. Kalau dunia politik, saya sebenarnya nggak mau dan nggak suka dunia politik, karena saya bukan ahlinya, bukan faknya. Saya nggak mau, dari awal pun saya nggak mau. Ada beberapa daerah yang minta, saya tolak. Garut pun sebetulnya Bapak Aceng Fikri saya tolak sampai 3 kali via telepon. Cuman yang keempat dia datang dengan orang yang mengaku petani, orang yang mengaku pemuda, dan beberapa kaukus muda yang lainnya, menyampaikan beberapa hal. Belum tertarik, waktu itu siang datang. Masukkan cah politik, Diki langsung tancap gas. Beberapa catatan keberhasilan tertulis dalam era kepemimpinannya. Di antaranya mendesain Kampung Domba Indonesia, juga menggenjot wirausaha muda dalam menggolkan dodol Garut ke tingkat dunia. Yang dilakukan Diki tanpa mengutak-atik uang APBD. Berpikir cerdas, sekemilau intan, bersikap manis, semanis dodol Garut, bertarung tangguh, setangguh domba Garut. Itulah kami masyarakat Garut. Diki juga menggemakan cinta Garut lewat lagu yang diciptakannya dengan memunculkan penyanyi dari berbagai elemen muspida Garut kala itu. Makanya saya tidak mau mengatakan bahwa saya seniman. Saya pekerja seni. Karena saya bekerja, saya mendapatkan uang dari situ. Walaupun tidak murni saya menjual karya begitu aja. Makanya saya ketika ditanya soal honor suka balelo, suka bingung, nggak tahu, dia nggak ngerti deh, manajer nggak punya lagi. Di satu sisi saya bekerja, tapi belum seprofesional yang Sule ajarkan saya. Jadi kayak saya bikin lagu 30 episode nggak dibayar 5 perak pun, Sule marah. Karena saya senang aja, saya bikin. Kemarin saya bikin lagu lagi, tiba-tiba Sule, ini uang, nih? Kan Sule tahu kalau saya dikasih duit saya pasti marah. Ini honor apaan? Bikin lagu kan. Undur diri Diki sebagai Wakil Bupati Garut di tahun 2011 lalu menandai ketegasan dari seorang Diki yang tak menghamba pada kekuasaan. Inilah potret mulia seorang anak manusia yang memilih legowo mundur dari jabatan ketimbang bersikukuh duduk di kursi empuk yang dirasakannya sudah tak sejalan dengan amanah rakyat. Ketidakcocokan Diki dengan Aceng Fikri, Bupati Garut saat itu, membuatnya memilih jalan berbeda.
Makanya sampai detik ini saya selalu minta maaf kepada masyarakat Garut. Saya tetap merasa bersalah. Saya tidak merasa diri saya benar. Tapi pada saat saya memutuskan itu, saya yakin ini yang paling baik. Waktu itu Kang Diki memang tidak suka dengan politik ya, bukan berarti benci, enggak. Tetapi memang lebih enak di dunia seni. Nah, tapi pada saat itu datanglah seorang Aceng Fikri, beliau seorang anak dari kiai besar ya. Menjelaskan bahwa alasan beliau ingin mengajak Kang Diki adalah terutama yang pertama tidak ingin memperkaya diri, yang kedua ingin fokus mengabdi kepada masyarakat, yang ketiga setia kepada keluarga, kepada pasangan sebagai wujud dari kesetiaan kepada rakyat. Kemudian memakai kendaraan independen gitu ya. Dan itu yang membuat Kang Diki akhirnya terenyuh gitu untuk ikut serta. Meninggalkan rumah dinas yang megah dan kembali ke rumah asal di Cilengsi yang sederhana adalah babak awal kehidupan Diki yang sempat membuat galau hati anak-anaknya. Namun rasa syukurlah yang akhirnya membilas segala risau di hati. Beliau itu punya prinsip kebahagiaan itu bukan dilihat dari seberapa besar harta yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur dari apa yang kita miliki. Itu yang membuat saya jatuh hati sampai sekarang. Jadinya kalau beliau berdoa itu doanya simpel, ya Allah jangan pernah cabut rasa syukur yang ada dalam diri hamba. Iya, saya seneng, enjoy aja, saya nikmati kerja itu. Ya gimana ya, seneng aja gitu kan, udah gimana ya, seneng aja. Kayak kemarin ya saya bikin konsultasi, saya bingung nih rating begini, saya bikin segini, udah kirim. Nggak ada naskah bikin, aku udah seneng segala macam. Bahkan gini, ketika saya membantu satu program, waktu itu saya sibuk, dia minta tolong stres gini-gini, terus saya bantuin. Kebetulan saya mampu, saya kasih. Terus dia telepon, saya di calling, gitu kan. Jadi berpikirnya kayak saya membantu itu karena saya pengen di calling, gitu kan, dia begitu. Karena saya sudah banyak memberikan masukan. Takutnya kalau saya memberikan masukan terus saya tiba-tiba main, ntar disangkanya masukan saya itu karena saya pengen diajak main, makanya saya nggak mau, makanya saya tolak, gitu kayak begitu. Karena ada ini teman-teman ini ada, Kang ini kena rating turun, saya gini, oke coba dibantuin, masukin ini gini. Ntar saya datang juga nonton saya datang nonton sama anak-anak, nonton, kasih spirit deh, semangat. Saya serem juga, ntar disangkanya saya pengen di calling, makanya saya bilang saya nggak mau, gitu kan, karena lu udah minta tolong gue tolongin. Gitu kan. Kalau kemarin ngoling aja mau saya belum profesional, sekarang udah tanggung karena udah minta tolong, saya tolongin dulu deh. Dan saya ikhlas, nggak ada embel-embel apa-apa, saya senang aja. Biarlah jabatan itu lepas, biarlah kuasa itu pergi, karena semua itu bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Maka di tengah getir kehidupan, Diki tetap menyunggingkan senyum manisnya, seraya menampar duka dan mengabarkan kepada Republik ini bahwa kesederhanaan adalah jalan hidupnya. Ini sih ngerasainnya dulu waktu pernah kita sih sebenarnya nggak pengen dibeda-bedain sih, sama aja. Ada sini juga sama, justru kalau misalnya kita tahu, misalnya kita waktu itu pernah masuk sekolah sama adik-adik sini juga. Terus kehidupan kita di sekolah gimana sih, kayak anak-anak biasa, tapi itu yang kita nikmatin. Bahkan setiap waktu itu pernah akhirnya guru-guru tahu bahwa itu ini anaknya ini nih, anaknya ini. Sikap mereka jadi agak, justru kita nggak suka yang dispesialisasiin. Jadi kita biasa, ya gimana sih, pengennya tuh ya udah sih biasa aja kan, kayak gitu. Jadi senengnya. Jujur sih kalau waktu papa jadi pejabat itu kan memang sini nggak tahu sih pendapatan gimana, tapi kan di situ udah dikasih penunjang, kayak dikasih supir, dikasih fasilitas lah yang memadai. Cuman kita sih udah biasa hidup yang nggak biasa, yang aku bilang tadi itu nggak biasa diagung-agungin kayak gimana. Terus adik-adik juga justru kita tuh kalau dianterin sekolah, dianterin ke kelas gitu, kita nggak seneng. Kayaknya apaan sih, formal amat kan, kayak gitu. Emang beda sih setelah papa yang pejabat sama yang sekarang jadi seniman biasa. Kita malah gimana ya,
Cindy sih untuk anak pertama ngerti lah bahwa nggak setiap seniman itu justru punya uang banyak, yang orang-orang kan kayak gitu mikirnya. AA, terima kasih selama ini sudah menjadi imam yang baik buat saya, yang banyak sekali memberikan inspirasi.